Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini saya perkenalkan ya, nama saya adalah Ibu Surina. Saya memegang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, selamat menyaksikan. Indahnya membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Ayo, siapa yang mau cepet-cepet nikah? Tetapi kalian harus tahu ya, apa itu pernikahan, apa itu tujuan pernikahan, jenis-jenis pernikahan, hukum-hukum pernikahan, dan juga rukun pernikahan. Ya, harus dipahami terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Yang pertama ya, arti pernikahan atau nikah. Nikah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Ya, nikah secara harfiah adalah himpunan atau kumpulan atau hubungan. Sedangkan menurut syar'i, nikah itu adalah akad yang membolehkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing. Setiap pernikahan pasti ada tujuannya. Apa saja sih tujuan pernikahan menurut syariat Islam? Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dan ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang terakhir adalah untuk menegakkan rumah tangga Islam. Hukum pernikahan dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlaknya untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Jadi wajib baginya untuk menikah. Terus yang kedua yaitu adalah sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti contohnya orang hipotensi ataupun lanjut usia, itu dinamakan mubah. Yang keempat adalah haram. Kenapa pernikahan dinyatakan haram? Yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Ya, terus yang kelima yaitu makruh. Kenapa pernikahan ini dinyatakan makruh? Yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya ataupun menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak istrinya ya. Jadi itu adalah 5 hukum pernikahan dalam Islam. Semoga kalian semua ya dapat memahami kelima hukum pernikahan Islam ini. Selanjutnya adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Di sini ada 2 ya.
yaitu yang pertama adalah muhrim mu'abad, yaitu wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, yaitu seperti keturunan, satu persusuan, terus mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, dan juga bekas menantu perempuan atau bekas ibu tiri, itu tidak boleh kita nikahi. Terus yang kedua yaitu goirul mu'abad, adalah muhrim sebab penghimpunan dua perempuan yang statusnya bersaudara, seperti contohnya kakak beradik ya, kecuali apabila salah satu kakak adiknya itu sudah meninggal ataupun bisa dinamakan naik ranjang ataupun turun ranjang, itu bisa ya. Itu jadi dua orang yang tidak boleh dinikahi. Nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya. Yang keturunan. Jadi yang pertama ini orang yang tidak boleh nikahi dalam faktor keturunan. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah ibu, ya. Terus yang kedua anak perempuan. Terus yang ketiga saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Terus yang keempat adalah bibi dari saudara ibu kita. Ya, terus yang kelima bibi saudara ayah, ya, baik ayah kandung ataupun ayah tiri, ya. Terus yang keenam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki. Terus yang terakhir adalah anak perempuan dari saudara perempuan. Jadi ada 7 keturunan yang tidak boleh kita nikahi. Dan yang kedua adalah pernikahan, ya. Jadi ada faktor-faktor garis keturunan pernikahan yang tidak boleh kita nikahi. Yang pertama adalah ibu istrinya, berarti mertua, ya, mertua kita. Walaupun kita sudah bercerai dengan suami kita, tapi kalau ada mantan mertua itu tidak boleh dinikahi. Terus yang kedua adalah rabibah, yaitu anak tiri kita, ya, anak istri yang dibawa kawin dengan suami lainnya, itu ya tidak boleh. Terus yang ketiga adalah istri, ayah dan seterusnya, ya, istri ayah kita. Terus yang keempat adalah wanita yang pernah dinikahi oleh ayah dan kakek kita, ya. Terus yang terakhir adalah istri anak kita, yaitu berarti menantu, ya. Jadi itu ada 5 garis keturunan pernikahan yang tidak boleh dinikahi. Ya, yang ketiga adalah sepersusuan. Ya, ada 2 nih. Yang pertama adalah ibu yang pernah menyusui kita, ya, baik itu ibu kandung ataupun bukan ibu kandung kita. Ya, berarti itu tidak boleh dinikahi. Terus yang kedua adalah saudara perempuan yang mempunyai hubungan sepersusuan, ya, baik itu saudara kandung kita ataupun bukan saudara kandung kita. Kalau misalkan itu sepersusuan kita, jadi tidak boleh dinikahi. Dan yang keempat adalah dikumpuli atau dimadu, ya. Jadi bagi wanita yang dimadu di sini ada 3 nih, ya, yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama adalah saudara perempuan dari istri, ya. Yang kedua adalah bibi perempuan dari istri, dan yang keempat adalah keponakan perempuan dari istrinya, ya. Ya, yang selanjutnya adalah rukun nikah. Ya, jadi ada 5 rukun nikah yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama adalah adanya calon suami. Terus yang kedua calon istri, yang ketiga adanya wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang terakhir adanya ijab kabul. Ya, di sini kita akan bahas terlebih dahulu adalah calon suami dan calon istri. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu harus sama-sama beragama Islam. Terus yang kedua harus sudah baligh, ya. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat sehat jasmani dan rohani. Yang kelima harus laki-laki sejati dan perempuan sejati, ya. Yang keenam ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya, minimal yang laki-laki itu harus berumur 21 tahun dan yang perempuan harus berumur 19 tahun. Dan yang ketiga adalah wali, ya, yaitu
wali yaitu bapak kandung mempelai wanita atau penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan nasab si wanita tersebut ya, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat ya. Wali itu ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya ya? Jadi ada 10 syarat ya wali. Yang pertama adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang kedua adalah laki-laki bukan perempuan ataupun banci. Yang ketiga muhrim si wanita. Yang keempat adalah balik bukan anak-anak ya, jadi harus sudah balik. Yang kelima adalah berakal tidak gila. Yang keenam adalah adil ya. Yang ketujuh tidak terhalang wali lain ya. Contohnya misalkan kenapa harus kakeknya yang jadi wali sedangkan masih ada ayahnya. Jadi ayahnya terlebih dahulu yang harus menjadi wali. Kalau ayahnya sudah meninggal baru boleh kakeknya. Jadi jangan terhalang wali lain. Yang kedelapan adalah tidak buta. Yang kesembilan tidak berbeda agama, harus sama agamanya. Yang 10 adalah merdeka. Itu ya, itu ada 10 syarat wali. Ya, syarat yang keempat adalah 2 orang saksi ya. Jadi ini ada syarat-syaratnya ya, syarat-syarat seorang saksi. Yang pertama adalah berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita dan bukan orang kafir ya. Jadi harus satu agama. Terus yang kedua adalah tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualitas sebagai saksi. Ya, terus yang ketiga adalah sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Jadi sukarela untuk menjadi saksi. Ya, jadi itu ada 3 ya syarat saksi. Ya, rukun yang terakhir adalah sigat ataupun ijab kabul. Ya, jadi sigat atau ijab kabul adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wali ketika akan nikah. Di sini ada syarat-syaratnya, bisa kalian lihat ya. Yang pertama adalah tidak tergantung dengan syarat lainnya. Yang kedua tidak terkait dengan waktu tertentu. Ya, yang ketiga boleh dengan bahasa asing ya. Contohnya misalkan bahasa Arab ya, bahasa Inggris yaitu. Terus yang keempat adalah dengan menggunakan kata tajwid atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah, sindiran, karena kinayah membutuhkan niat sedang niat itu sesuai dengan abstraknya. Terus yang terakhir adalah kabul, harus dengan ucapan kabilatul nikahnya ya tajwidnya, dan boleh didahulukan dari ijabnya. Yaitu ada 5 ya syarat ijab kabul. Selanjutnya adalah pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Di sini ada beberapa pernikahan yang dianggap tidak sah oleh agama kita. Yang pertama adalah pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama, ataupun sering kita dengar adalah nikah kontrak ya. Dasarnya ini pada saat zaman Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging kedelai kampungnya, jinak, atau saat perang Kibar. Jadi adanya nikah mut'ah ini pada saat zaman Nabi Muhammad, yaitu untuk orang-orang yang ikut berperang ya. Jadi pada zaman sekarang itu tidak boleh adanya nikah mut'ah ataupun nikah kontrak. Terus yang kedua adalah pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan butler tanpa pemberian mahar. Jadi pernikahan itu yaitu rukunnya salah satunya ya, selain 5 rukun itu yaitu ada lagi tambahannya, itu harus adanya mahar ya itu. Terus yang ketiga adalah pernikahan muhalil, yaitu pernikahan yang seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya karena diharamkan untuk rujuk kepadanya ya, kecuali ya wanita itu sudah menikah lagi dengan orang lain ya, tapi menikahnya itu tidak karena paksaan ya, itu baru boleh menikah lagi dengan mantan suaminya ya. Terus yang keempat adalah pernikahan orang yang sedang ihram, pernikahan orang yang sedang melakukan ibadah ihram haji ya ataupun umroh ya sebelum memasuki waktu tahallul.
Ya, terus yang kelima adalah pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sedang dalam masa idah. Ya, karena wanita dalam masa idah itu tidak boleh dinikahi. Ya, terus yang keenam adalah pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa seizin walinya, tanpa seizin orang tuanya. Ya, terus yang ketujuh adalah pernikahan dengan wanita kafir. Ya, jadi kita harus menikah harus satu agama, tidak boleh kita berbeda agama. Ya, terus yang terakhir adalah pernikahan muhrim, yaitu baik muhrim selamanya ataupun muhrim sepersusuan yang tadi Ibu sudah jelaskan di slide yang terdahulu, ya itu. Ya, demikian pembahasan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.